Hai, welcome back to YouTube channel, aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas sebuah topik. Pertama-tama mohon maaf atas clickbaitnya, cuma aku mau video ini didengar dan ditonton dan kalian mendengar klarifikasiku bagaimana gitu kan ya. Nah, jadi aku akan membahas tentang ini adalah Vitasit, ya kan, produk yang mengandung tretinoin gitu kan ya. Nah, kenapa kok aku membuat video kayak gini gitu kan ya, karena aku tuh merasa gitu kan ya, karena banyak viewersku yang aku membuat video tentang tretinoin yang mengobati jerawatku dan apa-apa. Dan aku tuh malah merasa kalau misalnya aku itu memberi semangat bagi kalian untuk memakai Vitasit tanpa pengawasan dokter gitu kan ya. Karena aku membeli Vitasit dengan pengawasan dokter. Aku memang diresepkan oleh SPKK ku untuk menggunakan tretinoin. Aku dibawa pengawasan oleh SPKK ku. Nah, jadi aku memang melihat dari komentar YouTubeku itu banyak sekali orang yang sudah mulai menggunakan Vitasit karena videoku gitu kan. Sampai aku lihat kayak ada di YouTube Steven Adrian Vitasit gitu kan. Aku jadi takut kayak, oh jangan-jangan aku menyebarkan informasi yang salah malah orang membeli Vitasit karena videoku gitu kan ya. Nah, sebenarnya aku membuat video Vitasit itu bukan karena aku pengen viral, pengen mengajak kalian untuk memakai Vitasit bersama gitu. Sebenarnya enggak, dan aku juga tidak mau melangkahi kewenangan dokter ya, karena sebenarnya memang Vitasit ini kan obat keras gitu kan ya, memang sebaiknya digunakan dengan resep dokter maupun dalam pengawasan dokter gitu loh. Jadi aku nggak mau kesannya malah aku melangkahi dokter dan ujung-ujungnya aku menyuruh kalian untuk membeli Vitasit tanpa menggunakan resep dokter gitu kan ya. Nah, aku takutnya mendapatkan kesan seperti itu gitu kan ya, karena aku sudah mulai lihat di komentar YouTubeku, di channelku gitu kan ya, ada orang yang punya masalah kulit sedikit, kusam sedikit langsung menggunakan Vitasit gitu kan ya. Itu yang membuat aku ngeri, waduh kenapa jadi begini gitu kan. Jadi aku selalu meneruskan kayak dengan resep dokter, dengan resep dokter, dengan resep dokter. Itu selalu aku katakan gitu kan ya. Nah, terus mungkin kakak kayak berpikir, kenapa kok kakak nggak ngomong dengan resep dokter dari dulu banget kak? Atau kakak melarang Vitasit gini gitu. Sebenarnya gini gitu kan ya. Nah, Vitasit gitu kan ya, sebenarnya memang dia obat keras yang memang sebaiknya dibeli dengan resep dokter atau di bawah pengawasan dokter. Iya gitu kan ya. Cuma Vitasit ini termasuk obat produk yang bisa dibilang dia tuh bisa dibeli tuh ya. Aturannya tuh kurang ketat jujur ya. Jadi aturannya tuh nggak ketat dan katanya bisa dibilang ini kayak semacam OWA ya, obat wajib apotek. Jadi memang bisa diberikan tanpa resep dokter. Kalian mungkin bisa lihat, kalian pergi ke apotek mungkin terdekat kalian mau beli Vitasit, kelihatannya kok bakal 90% kemungkinan bakal dikasihkan meskipun kalian beli tanpa resep dokter. Nah, dan aku pun tahu sebagai seorang konsumen dan aku juga seorang manusia dan aku seorang masyarakat, aku bakal pasti kayak meskipun dibilangin enggak boleh, ujung-ujungnya karena aku penasaran ataupun aku pengen, ujung-ujungnya aku beli gitu loh. Jadi aku sudah tahu sifat dasar manusia di mana dikasih tahu kayak nggak boleh, ujung-ujungnya bakal beli gitu kan ya. Dan banyak banget beauty vlogger atau youtuber atau skincare head yang memang ngomong Vitasit bagus ini itu gini gitu, dan mereka bahkan tidak tahu dosisnya sama sekali. Bahkan mereka taunya mungkin indikasinya kayak cuma oke, buat jerawat gini gitu. Mungkin mereka nggak tahu itu cara kerjanya bagaimana, nggak tahu dosisnya gimana, cara penggunaannya gimana, mereka nggak tahu gitu kan. Dan itu pun juga video-video mereka bisa aku lihat tuh viewersnya banyak ya. Jadi itu yang membuat aku tergerak. Oke, kalau misalnya aku memang nggak bisa mencegah kalian untuk beli Vitasit, gimana caranya aku bisa mengajari kalian cara menggunakan Vitasit dengan benar tanpa menghasilkan efek samping yang luar biasa. Karena efek sampingnya Vitasit bisa dibilang keras ya, karena dia obat keras gitu kan ya. Bahan murni dari retinoids yang diterima oleh kulit, reseptor alfa beta gamma di kulit, reseptornya retinoic acid ya ini. Reseptor retinoic acid alfa beta gamma akan menerima bentuk retinoic acid, aka tretinoin gitu loh. Jadi memang dia obat terkerasnya jenis retinoid ya. Ada Tazaroten di atas sih, cuma Tazaroten kok nggak berapa dipakai ya di sini. Nah, itu yang buat aku kayak oke, beauty vlogger banyak ngomong ini kayak gini, aku sampai lihat tuh kayak waduh serem juga ya kayak gini ya. Dan di Twitter pun juga bisa dibilang banyak yang cara menggunakan Vitasit, dan aku kok jadi lihat kok agak ngeri ya. Sudahlah, akhirnya aku membuat video cara menggunakan Vitasit gitu kan ya, tanpa ada maksud bagiku untuk mengajak kalian untuk ayo pakai Vitasit bareng yuk gitu. Nggak ada sebenarnya. Kalau misalnya pun dulu aku berkata seperti itu, ya itu karena aku sudah tahu sifat dasar manusia lah anggapannya. Kayak dikasih tahu ujung-ujungnya kayak oh enggak kok, ya udah aku beli saja. Ya aku tahu aku juga manusia gitu kan. Jadi
gimana caranya aku bisa mengedukasi, tapi aku juga nggak akan bisa mencegah kalian untuk menggunakan Vitasit gitu kan. Aku tidak bisa mencegah gitu, karena aku bukan BPOM ya guys. Aku bukan BPOM, jadi aku nggak bisa mencegah kalian kayak oke aku nge-ban semuanya, nggak bisa gitu lah. Jadi setidaknya kalau aku tidak bisa mencegah, aku bisa mengedukasi kalian bagaimana cara menggunakan Vitasit dengan aman, oke? Bagaimana caranya gitu kan ya. Caranya yang aku dapat pun juga itu cara yang biasa dipakai oleh dermatologis gitu loh. Jadi bagaimana cara aku bisa mengajarkan kalian supaya tidak menyalahgunakan Vitasit, sebenarnya seperti itu. Jadi tidak ada maksud bagiku untuk mengajak kalian untuk ayo kak pakai Vitasit bareng kayak aku gitu, enggak gitu kan. Dan tidak ada maksud bagiku untuk melangkahi profesi kedokteran gitu kan, dimana kayak oh ya sudah nggak usah ke dokter, kalian pakai Vitasit saja gitu. Tidak ada maksud sama sekali bagiku untuk melangkahi profesi dokter seperti itu. Jadi segitu saja klarifikasi dari aku. Memang aku tidak bisa mencegah kalian untuk menggunakan Vitasit, dan aku jujur aja takut kalau misalnya aku menjadikan referensi bagi kalian untuk mencobakan Vitasit, yang aku malah mengajak kalian untuk menggunakan Vitasit secara massal. Jadi aku mau untuk meluruskan hal tersebut dan semoga kalian mendengar pesanku juga. Jadi tolong banget gitu kan ya, sebaiknya memang kalian menggunakan resep dokter, karena aku di bawah resep dokter juga penggunaannya, di bawah pengawasan dokter. Jadi sebaiknya tolong kalau misalnya kalian tuh mau menggunakan Vitasit atau apa, sebaiknya kalian konsultasi ke dokter. Bisa kalian ke Halodoc, kalian ke konsultasi lewat Halodoc, konsultasi online untuk memastikan apakah kalian merupakan kandidat yang tepat untuk penggunaan Vitasit atau tidak, atau dosis berapa yang akan disarankan oleh dokter, atau mungkin kalian harus dipakaikan adapalin dulu, atau mungkin kalian harus dipakaikan antibiotik. Nah ini ada lebih parah lagi, mau beli antibiotik jerawat tanpa resep dokter, kayak kak aku mau beli doxycycline, mau pakai minocycline, mau pakai tetracycline, aku langsung mati kon. Aduh, malah ngajaknya minum doxycycline bareng. Ada yang ngomong kak aku mau beli isotretinoin, Roaccutane. Aku yang kayak pelongo-pelongo, wadaw mau beli Roaccutane. Roaccutane itu bahkan tidak diperbolehkan oleh BPOM. Itu bahkan tidak boleh masuk Indonesia, tidak boleh diedarkan. Karena Accutane ya, Roaccutane itu isotretinoin, biasanya 10 mg. Nah, itu sebenarnya memang merupakan obat oral dari si tretinoin. Yes, dia bahan yang dibuat secara oral. Nah, cuma isotretinoin itu bisa dibilang bahan yang luar biasa, perlu perhatian khusus, sangat perlu perhatian khusus, karena efek sampingnya luar biasa. Dia bisa mengubah DNA manusia loh ya. Dia bisa mengubah DNA, masuk ke sintesis DNA manusia, bisa menyebabkan birth defects juga, teratogenik, oke? Mampu untuk menghambat pertumbuhan janin, oke? Bisa menyebabkan keguguran, itu salah satu utamanya. Kedua, bisa mengubah hormon, oke? Ketiga, karena dia bisa dibilang mengecilkan sweat glands ya, kelenjar minyak, kelenjar keringat, oil glands juga. Itu bakal mengubah itu, karena bukan kalian kan minum oral ya, bukan cuma muka doang yang kena gitu, bisa sampai seluruh badan. Jadi sampai bibir, hidung, cuping hidung, mata, satu muka ini, satu badan dia bisa kering semua loh. Itu karena efek samping isotretinoin. Jadi aku tuh melihat komentar tuh aku sampai kayak aduh tolong gitulah. Jadi di sini aku cuma meluruskan saja, karena aku tidak mau dicap sebagai penganut gerak menggunakan Vitasit bersama, oke? Jadi sekian dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.